Selamat pagi, dosen dan teman-teman. Saya Anjali Kandai berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi bab 10 tentang standar defisiasi, variation, covariation, coefficient of correlation, dan expanded return. Yang pertama, A. Definisi standar defisiasi. Standar defisiasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return diharapkan. Adapun menurut R.J. Sud, standar deviation atau defisiasi standar adalah ukuran tingkat variasi nilai probabilitas individual dari rata-rata distribusi. Di sisi lain, Ridwan dan Admund mengatakan standar deviation atau simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rataannya. B. Definisi variance. Variation atau variance adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang variance yang dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama yaitu A. Dalam statistik, ukuran penyerapan atau penyebaran probabilitas, hal ini merupakan pangkat 2 definisi standar. Misalnya, bila definisi standarnya 20, maka variannya menjadi 400 atau Siegel dan Sim. B. Selisih statistik dalam sebuah difference distribusi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari divisi rata-rata. C. Definisi covariation. Covarian artinya penggabungan antara X dan Y. Nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y. Akan dilihat pergerakannya apakah bergerak ke arah positif atau negatif. Nilai covarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu menurun, yang lain juga menurun. D. Definisi coefficient of correlation. Coefficient of correlation adalah ukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Artinya, semakin besar coefficient of correlation, makin besar sebaran resiko yang terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Jika coefficient of correlation semakin kecil, maka resikonya sama kecil. Secara konsep pengambilan keputusan, tentu akan dipilih yang resikonya kecil atau yang angka coefficient of correlation-nya adalah kecil. E. Definisi expected return. Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap jumlah dana yang telah ditempatkannya. Pengharapan menggambarkan suatu yang bisa saja terjadi di luar dari yang diharapkan. Contohnya, seorang investor memperoleh keuntungan sebesar 25%, namun ternyata ia hanya memperoleh 22%, tetapi bisa dikatakan ia tetap memperoleh return, namun sudah berkurang dari yang diharapkan atau expected. F. Perhitungan variance dan standar defisiasi. Dalam pendekatan matematis, untuk menghitung variance dan standar defisiasi dapat dipergunakan rumus sebagai berikut. G. Perhitungan coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif. Contohnya perhitungan dengan menggunakan usulan proyek investasi sebagai berikut. H. Perhitungan covariation. Covariation adalah relasi antara dua variabel dikatakan dengan standar defisiasi masing-masing. Adapun rumus dari covariation ialah I. Perhitungan expected return dan coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Ini adalah perhitungan yang menggunakan coefficient of variation. Yang berikut yaitu J. Expected return dan portfolio. Adapun pengertian dari portfolio adalah sebuah bilangan yang khususnya mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin. Rumusnya sebagai berikut. K. Perhitungan rata-rata return. Untuk menghitung rata-rata return dalam suatu periode pengamatan dapat digunakan rumus sebagai berikut. L. Expected return dari suatu sekuritas yang diharapkan.
Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu sekuritas yang harus dihadapi oleh seorang investor adalah dengan memahami probabilitas dari kejadian yang akan terjadi. Adapun rumusnya sebagai berikut. M. Perhitungan dengan menggunakan expected return, standar deviasi, dan coefficient of variation. Dalam pengembangan, sering penggunaan ketiga keputusan rumus disatukan untuk membuat agar perhitungan menjadi akurat, yaitu dengan memakai expected return, standar deviasi, dan coefficient of variation. Adapun rumusnya sebagai berikut. N. Dana pinjaman dan expected return. Expected return atau keuntungan yang diharapkan merupakan gambaran keinginan dari seorang investor dalam memperhitungkan return investasi dan besarnya probability yang mungkin akan timbul, di mana setelah diperhitungkan mungkin saja standar deviasinya adalah terlalu besar sehingga dianggap tidak tepat atau tidak sesuai. O. Pergerakan aset pada risiko yang semakin tinggi. Dalam kondisi pasar yang berisiko, kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi pembisnis, karena nilai aset yang dimiliki seharusnya lebih tinggi, namun malah semakin rendah, dan berdampak pada return yang diterima. Jika ini terjadi pada saham yang dimiliki, maka memungkinkan seorang investor yang berkarakteristik risk-averse akan melepas saham yang dimilikinya, dengan asumsi jika penurunan tersebut dianalisis akan berlangsung semakin jauh dan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan dianggap tidak mampu untuk mengembalikan ke posisi expected. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Makasih.